ورسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang jemaah rahimahullah, mengawali khutbah di siang hari ini patut kiranya syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala antara nikmat kurnia yang telah dilimpahkan kepada kita semua sehingga siang hari ini kita bisa hadir di masjid ini. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taqarruban ilallah. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sebagai substansi setiap khutbah di hari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak para jamaah semua dan kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir tahun 2025 ini negeri kita digelontor oleh berbagai macam bencana, terutama di Sumatera, bagaimana banjir begitu dahsyat. Kalau kita melihat kejadian banjir itu kan karena sebuah hujan sangat lebat. Kemudian hutan-hutan itu banyak yang digunduli, ditebang, sehingga tidak bisa menahan air hujan itu sehingga terjadi longsor. Lalu terjadilah banjir yang dahsyat seperti itu. Dan kita saksikan di dalam banjir itu memang kayu-kayu gelondongan itu luar biasa banyaknya. Ini yang menjadi masalah. Nah, banjir-banjir itu apakah itu bencana biasa ataukah ada sesuatu yang lain? Ini perlu untuk kita koreksi diri. Kalau kita mengacu kepada Al-Quran, bahwa kejadian bencana alam yang terjadi itu disebabkan karena dolimnya manusia, lawannya takwa. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan seperti itu. Kita lihat sekarang misalnya di dalam Quran surat 30 ayat 41. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di darat maupun di lautan disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Kita lihat bagaimana hutan-hutan dihancurkan seperti itu. Lautan juga begitu, juga sudah rusak, dikapling-kapling, dipageri dan lain sebagainya. Ini atas perbuatan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, supaya Allah bisa merasakan kepada mereka terhadap sebagian yang telah mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka itu bisa kembali kepada jalan yang benar. Ini adalah sebuah peringatan dari Allah SWT, sebuah sinyal kita supaya koreksi diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di ayat lain juga disebutkan wa idza aradna an nuhlika qaryatan, dan apabila kami berkehendak untuk membinasakan suatu negeri, amarna, kami perintahkan mutrofiha,
Diperintahkan orang-orang yang hidup mewah itu untuk taat kepada Allah. Fafasaku, tapi apa? Mereka itu berbuat fasik. Tidak menurut apa yang Allah perintahkan. Via di dalam negeri itu fahaqqo alaihal qaul. Maka telah pasti ketetapan untuk membinasakan itu, fatamarnaha, maka kami binasakan negeri itu, tadmiro, dengan hancur sehancur-hancurnya. Ini sinyal semua dari Allah. Kalau kita lihat memang seperti itu dalam Quran itu terjadinya bencana pertama kali yang terjadi gempa itu kan di negeri Sodom. Di negeri Sodom itu sana banyak LGBT-nya. Diperingatkan tidak mau. Akhirnya Allah berikan bencana yang berupa gempa. Nah, ini perlu untuk dikoreksi. Kemudian di dalam Quran surat 28 ayat 29 disebutkan bahwa maka rabbuka muhlikal qura, dan tidaklah kami membinasakan suatu negeri hatta ya ba'asa, sehingga Allah mengutus fi umiha, di dalam ibu kotanya tadi, rasulan, seorang rasul, yatlu alaihim ayatina, yang membacakan ayat-ayat kami. Jadi kalau Allah itu ingin membinasakan suatu negeri itu tidak serta-merta harus dibinasakan tanpa alasan. Diutus dulu seorang rasul supaya mengikuti agama yang dibawa oleh Rasulullah itu. Kemudian kalau mereka kemudian mendustakan, barulah azab itu akan turun. Wa ma kunna muhlikil qura, dan tidaklah kami membinasakan suatu negeri illa wa ahluha zalimun, kecuali penduduknya berbuat zalim. Ini sudah jelas 3 ayat ini menunjukkan kepada kita terjadinya bencana di alam ini dalam pandangan Islam dikarenakan penduduknya zalim. Maka sebaliknya, kalau penduduknya itu iman takwa, Allah akan turunkan barokah. Itu lawan katanya begitu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di akhir tahun ini itu biasanya beberapa pihak itu menuntut kepada kita orang Islam supaya apa? Supaya bisa bertoleransi. Seakan-akan umat Islam itu tidak bisa bertoleransi. Itu kadang-kadang juga muncul suatu pemikiran, suatu perkataan, nanti kalau umpama umat Islam ini berkuasa, lalu bagaimana dengan agama-agama yang lain? Ini menunjukkan sebuah tuduhan bahwa kalau umat Islam berkuasa, maka agama-agama yang lain akan tertindas. Sehingga perlu untuk digencarkan toleransi. Nah, ini yang suatu perlu yang kita jelaskan di sini. Ya, bahwa umat Islam itu sebenarnya tidak perlu diajari toleransi. Karena apa? Karena ajarannya sudah toleransi. Satu contoh, ketika kita sholat diperintahkan oleh Allah untuk berdiri. Nah, bagaimana kalau kita nggak bisa berdiri karena sakit dan lain sebagainya? Boleh dengan duduk. Duduk tidak bisa, boleh dengan berbaring. Ini adalah toleransi dalam ibadah. Satu. Nomor 2, ajaran toleransi terhadap agama. Yang pertanyaan tadi, kalau umat Islam berkuasa, bagaimana dengan agama-agama yang lain? Itu sebenarnya sebuah tuduhan yang tidak berdasar, karena yang menuduh seperti itu adalah mereka yang tidak mengerti. Karena Allah berfirman dalam Quran, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam memeluk Islam. Kalau di dalam memeluk Islam tidak ada paksaan, ini artinya toleransi. Kalau kita memaksa pada seseorang untuk masuk Islam, itu bukan toleransi. Tapi Allah sudah menjelaskan di sini, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Nah, ini menunjukkan bahwa ajaran Islam itu sangat toleransi. Nah, bagaimana dengan agama-agama yang lain? Bagaimana dengan non-Muslim? Apakah Islam mengajarkan toleransi? Apakah kita boleh berbuat baik kepada mereka? Mari kita lihat di dalam Quran surat 60
Surat Mumtahanah ayat 8 disebutkan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil pada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Boleh ini. Tapi harus kita pahami bahwa orang kafir itu adalah ada dua model. Yang pertama adalah kafir yang disebut kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah kafir yang pasif, yang tidak merongrong umat Islam, yang tidak memusuhi umat Islam. Yang kedua adalah orang kafir yang selalu memusuhi umat Islam, yang disebut kafir harbi. Nah ini yang boleh diperangi. Nah ini yang tidak boleh kita jadikan kawan. Jadi toleransi di dalam Islam itu bukan toleransi seperti yang dipahami oleh orang-orang awam. Kalau orang-orang awam bilang kita saling menghormati. Sehingga ketika ada Natal, kalau perlu kita datang ke gereja untuk mengikuti ritualnya, karena saling menghormati. Padahal tawaran untuk toleransi ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah ditawari untuk toleransi, masing-masing sehari bergantian menyembah Tuhan. Satu hari orang kafir menyembah Tuhannya Nabi kita Muhammad, sehari kemudian Nabi Muhammad menyembah Tuhannya mereka. Ini namanya toleransi. Dan itu ternyata ditolak oleh Islam. Turunlah surat Al-Kafirun. Jadi Al-Kafirun itu menjelaskan di situ, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Tidak ada toleransi dalam masalah ubudiyah, tapi dalam masalah muamalah silakan. Nah seperti begini kan jadi masalah. Tapi dalam Islam konsep toleransi itu bukan saling menghormati, tapi saling tidak mengganggu. Kalau tidak saling tidak mengganggu, selamat kita. Kalau kita saling menghormati, bisa jatuh kepada pelanggaran karena mengikuti ritual agama lain. Ini yang perlu kita perhatikan dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian kita lihat di dalam ayat yang berikutnya bahwa innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan orang-orang yang memusuhi kamu karena agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan mereka membantu di dalam permusuhannya untuk berpaling ke orang-orang kafir. Ini yang tidak dibolehkan. Siapa berpaling kepada mereka, faulaika humud dzalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian mari kita lihat toleransi dalam masalah hukum. Ternyata dalam masalah hukum dalam Islam itu sangat toleransi. Disebutkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama wal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Jadi 4 hal ini haram. Siapa melanggar berdosa. Tapi ayat ini belum selesai. Masih ada kelanjutannya, disebutkan di sini famaniturra ghairu baghin wala adzin fala isma alaihi. Barang siapa terpaksa memakannya padahal dia tidak menghendaki dan dalam memakannya tidak melampaui batas, kata Allah, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Ternyata makanan yang dilarang tadi ketika dalam kondisi terpaksa boleh dimakan. Jadi tidak berdosa. Inilah toleransi di dalam masalah hukum. Jadi artinya apa? Umat Islam tidak perlu diajari toleransi. Sudah sangat toleransi ajarannya. Luar biasa ini.
Jadi apa yang kami sampaikan ini tadi dapat kami simpulkan, satu, agar tidak banjir, budayakan bersih, jangan membuang sampah di sungai misalnya. Saya kemarin itu ke Singapura, di sana itu budaya bersih luar biasa, bahkan kebersihan menjadi undang-undang. Siapa melanggar akan dikenai sanksi pidana atau denda dan seterusnya. Itu dijaga, sehingga saya dapat informasi di Singapura itu tidak pernah ada banjir karena menjaga kebersihan dan pohon-pohon selalu ditanam. Beda di tempat kita, pohon-pohon dihancurkan, kebersihan kita kurang, membuang sampah sembarangan. Kalau sampah-sampah kecil mungkin tidak begitu berarti, tapi kalau sampah-sampah kayu masuk ke sungai, bagaimana yang terjadi? Banjir yang terjadi. Ya. Jadi kedua, jangan merusak pohon, menjaga jangan sampai hutan kita dijarah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini tugas pemerintah sebenarnya. Pemerintah harus menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar, pencegahan terhadap perusak lingkungan. Ketika ini tidak ada, itu seperti orang berada di dalam satu kapal. Kapal itu isinya ada orang baik, ada orang jahat. Kalau salah satu penumpang itu lalu melubangi kapal dan tidak ada orang yang mencegah, maka kapal itu akan tenggelam, dan yang mati tidak yang melubangi saja, seluruh penumpang dalam kapal akan meninggal dunia. Tapi kalau terjadi pencegahan, maka selamat. Maka ini dibutuhkan namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Pejabat tertentunya jangan berbuat zalim. Kemudian yang terakhir adalah posisikan diri kita pada posisi iman dan takwa, karena dengan ketakwaan ini akan memancing barokah dari langit dan bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samaa'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kata Allah, pasti kami bukakan kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan, lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai orang beriman, itu artinya kita memberikan andil untuk memancing berkah dari Allah. Sebaliknya, kalau orang itu durhaka atau mendustakan agama, maka juga akan memancing bencana. Maka mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa tetap istiqomah di dalam beriman dan takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.